Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. The best person is who learn Quran and teach it to other. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini kalau kita fahami lebih dalam, tidak gampang kan menyebut khair itu. Sebaik-baik kalian, the best kalau bahasa ininya. Ini artinya kebaikan itu ada dalam belajar dan mengajarkan Quran. Atau kita sederhanakan lagi, kebaikan itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Gitu. Jadi siapa yang menginginkan kebaikan itu, atau siapa yang menginginkan menjadi baik itu, maka tidak bisa dijauhkan dari Al-Qur'an. Apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan berujung dengan sebutan khairukum. Ya, sebaik-baik kalian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sedang berproses untuk menuju menjadi yang terbaik itu. Bagaimana Quran berperan memproses manusia menjadi lebih baik? Karena dari Quran kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Dari yang kita tahu kemudian kita bawakan ke dalam diri. Berapa banyak yang boleh, yang diperintahkan oleh Quran yang sudah kita kerjakan. Berapa banyak kemungkinan yang dilarang Quran juga kita kerjakan. Yang dilarang Quran untuk ditinggalkan, yang diperintahkan untuk dan itu berproses. Tidak ada orang yang dari lahir sampai meninggalnya soleh terus, betul? Nggak ada orang yang tanpa noda, gitu. Pasti baik dalam konteks hablum minallah maupun hablum minan nas, gitu. Nah sekarang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengurangi yang tidak baik, memaksimalkan yang baik. Kalau sudah baik semua, menjadikan yang baik menjadi lebih baik. Ya, kita serahkan proses itu kepada Allah melalui Al-Quran. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Manusia dalam konteks ini dibagi menjadi dua, ada yang dhalla, ada yang muhtadin. Ya. Ada yang dhalla, ada yang muhtadin. Ada yang sesat, ada yang dapat petunjuk. Pasti kita berharap mudah-mudahan kami termasuk kelompok yang mendapat petunjuk. Kan gitu. Kan ada dua tadi. Dengan demikian Quran menggiring pikiran dan hati si pembaca agar sejalan dengan cita-cita kehidupannya. Saya ingin mendapatkan menjadi muhtadin. Ya, jadi ketika Allah menyebutkan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui siapa yang sesat dan tahu siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ke-8. Fala tuti'il mukadzibin. Bismillah.
Fa artinya apa? Maka. Oke. Fa di sini awal kalimat atau ada hubungannya dengan ayat ke-7? Oke. Kalau ada hubungan, kalau tidak ada hubungan dan dia berdiri sendiri, maka namanya istinaf. Istinaf itu kalau tiba-tiba kalau di bahasa kitanya di alinea, awal alinea itu pakai fa. Sementara alinea ini tidak berhubungan dengan alinea artinya pembuka kalimat, maka namanya fa istinaf. Karena dalam bahasa kita sebenarnya nggak ada kalau maka pasti berkorelasi dengan sebelumnya. Dalam bahasa Arab ada. Dalam bahasa Arab ada namanya fa permulaan. Faham? Istinaf itu artinya permulaan kalimat. Itu berarti tidak berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ada namanya fa sababiyah. Ada lagi namanya nanti fa sababiyah. Saya tidak bisa tidur, makanya saya lemes. Fa itu namanya sabah. Lemesnya kita disebabkan karena tidak. Saya makan, makanya saya kenyang. Itu gampang untuk ini pasti berhubungan ya. Nah ini berhubungan juga. Apa hubungan ini dengan ayat sebelumnya? Kita pahami dulu dengan benar ayat ke-7. Ayat ke-7 itu Allah membagi manusia dengan dua. Pertama dhallah, kedua muhtadin. Sesat dan mendapat petunjuk. Ini berkaitan dengan cerita Nabi Muhammad. Nabi. Orang yang ada bersama Nabi di saat itu terbagi menjadi dua ini. Ada yang dhallah, ada yang muhtadin. Yang dhallah ini salah satu di antaranya yang menuduh Nabi itu. Ya, yang menuduh Nabi Majnun. Itu yang dhallah. Yang membela Nabi, yang membenarkan akan kenabian ini disebut dengan muhtadin. Faham habis itu? Nah, sekarang muncul fala tuti'il mukadzibin. Maka jangan kamu patuhi orang-orang yang mendustakan. Saya terjemahkan dulu supaya kita mendapatkan pengertian la-nya ini kemana. Ini kan berarti ada dua orang tadi. Ya. Kata Allah, maka jangan kalian mentaati orang yang Siapa orang yang mendustakan di sini? Dhalla. Berarti banyak banget sebutannya. Dhalla iya, mukadzibin iya. Itu. Yang dilarang mentaati siapa? Muhtadin. Ini orang-orang yang muhtadin. Kamu muhtadin, jangan taat kepada kan ceritanya dua tadi gitu. Yang melarang adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di situ paham dulu. Baru kita bahas nanti bahasanya. Ini jelas untuk mempertegas ini bahwa fa ini berhubungan dengan ayat sebelumnya gitu. Dia bisa juga diartikan dengan fa sababiyah, tapi ini bukan fa sababiyah, tapi saya tidak tahu apa nama fa-nya ini. Fa jawab barangkali. Ya, fa jawab. Karena sababiyah itu sebab akibat. Gitu.
Fala maka jangan tuti'. Dari kata apa? Ta'a yati'u. Ta'a. Taat artinya. Ya. Sementara di sini apa maknanya? Mentaati. Mentaati itu ada objek enggak? Ada objek, berarti bukan dari dua huruf. Berarti ini asalnya dari ata'a. Bukan ata'a, ata'a. Yuti'u. Perintahnya ati. Larangannya la tuti. Atau ayuti'u, nanti kita perhatikan di sini menterjemahkannya. Ini yati'u, dia taat. Dia taat. Yuti'u, dia mentaati. Walau secara bahasa sulit kita membedakan dua arti ini. Ya. Tapi kalau dalam bahasa, dalam contoh yang lain misalnya dia keluar, dia mengeluarkan, beda nggak? Beda gitu. Itu bedanya 3 huruf dengan 4 huruf. Khoroja, yakhruju, dia keluar. Tapi kalau yukhriju, dia mengeluarkan. Ada yang ada objek. Kalau dia keluar, tidak ada objek. Ini nanti kita bedakan di sini yang fathah dengan yang dhammah. Ya. Sekaligus untuk menginventarisir, ini berasal dari 3 huruf, ini dari 4 huruf, tambahan 1. Ati, perintahnya, fala tuti', maka jangan kamu mentaati. Ini nahi kan? Setiap sesudah nahi atau amar, maka adalah objek. Yuk kita catat dulu. Setiap sesudah perintah atau larangan, maka dia menempati posisi objek. Setelah amar atau nahi, maka dia adalah objek. Misalnya Iqra, apa artinya? Bacalah. Bacalah Al-Quran. Al-Quran. Karena ini perintah, maka berarti di sini posisinya sebagai objek. Objek itu barisnya apa? Fatah. Iqra, kalau begini iqra'il, diberi bantuan kasroh. Karena huruf mati bertemu alif lam susah dibaca. Iqra al-Quran, susah kan? Iqra'il Qur'ana. Mengapa Qur'ana barisnya? Karena setelah perintah. Setelah perintah adalah objek.
Coba sekarang buat larangan. Jangan kamu baca Al-Quran. Berarti lah asalnya takro dulu kan? La takro Al-Quran. Karena dia sesudah amar maka la takroil Quran. Faham? Ini kayaknya mulutnya nggak pernah kosong dari tadi. Enggak, tadi sampai salam saya aja nggak dijawab, Bu. Karena kalau dijawab pasti nyembur. Ya? Kurang tahan. Ya, jadi mengapa dia barisnya fathah? Karena sesudah amar, sesudah nahi. Ada apa sesudah amar, sesudah nahi? Sesudah amar, sesudah nahi itu berarti adalah objek. Objek itu hukum asalnya adalah fathah. Sampai situ paham? Yuk kita ini teorinya, aplikasikan ke sini. Kita aplikasikan ke sini. Ini larangan kan? Berarti mukadzibin ini sebagai apa? Objek. Mukadzibin itu aslinya apa? Enggak, aslinya. Ini kalau dia kita keluarkan dari kalimat ini mukadzibin jadinya apa? Saya ulang. Ini menjadi mukadzibin karena dalam kalimat. Oke? Sekarang kita hapus nih, fala tutiknya kita hapus, tinggal ini. Boleh nggak dia begini aja tulisannya? Al-mukadzibuna. Pakai al, nggak ada al juga nggak apa-apa. Yang penting saya mukadzibunnya itu dulu yang kuncinya. Ya, gitu. Ini asli. Mukadzibun. Untuk menunjuk jamak itu yang aslinya adalah waw nun. Ini asli jamak. Kalau contoh dalam bentuk dalam bahasa lain, kafirun. Itu asli itu. Kafirun. Kalau sudah berubah menjadi kafirin, berarti dia sudah dalam kalimat. Faham? Kalau kita menulis dia sendiri, berdiri sendiri, nggak boleh kafirin, nggak boleh. Kafirun. Ini asli. Kalau kita buat kafirun atau al-kafirun itu benar. Tapi kalau misalnya kafirin atau al-kafirin berdiri sendiri tidak dalam kalimat, nggak boleh. Dua, bisa dipahami? Tergambar nggak step saya menjelaskannya? Saya ulang. Sesudah perintah atau larangan menempati posisi objek, maka hukum yang berlaku diberlakukan hukum objek. Objek itu hukumnya fathah. Contoh yang gampangnya tadi, iqra'il Qur'ana. Dua itu paham? Sekarang bawa ke mukadzibun menjadi dengan mukadzibin. Apa coba yang bisa disimpulkan? Atau dibalik pertanyaannya, mengapa di sini tidak fala tuti'il mukadzibun?
Posisinya sebagai objek. Berarti objek bentuk jamak itu berubah dari dikit lagi kesimpulan itu dari un menjadi in. Paham nggak? Gitu. Kan saya bilang tadi, mengapa tidak fala tuti'il mukadzibun? Karena dia sesudah larangan. Setiap sesudah larangan adalah objek. Betul. Tapi lebih lagi, berarti hukum fathah itu dalam bentuk jamak un menjadi in. Iya apa iya? Bener paham nggak nih iya-nya? Ntar saya tanya. Bener paham? Saya tanya ntar. Cepet banget iya. Yuk, pahami dulu. Kalau paham nanti saya kasih contoh. Saya buat perbandingan contoh. Qala apa? Fi'il kan? Fi'il apa? Hah? Kesleo. Fi'il madi. Kalau ada fi'il berarti ada fa'il. Berarti kafirun sebagai fa'il. Fa'il itu barisnya harus u atau un. Betul? U atau un. Ini untuk kalimat yang asli, yang biasa. Kalau dalam bentuk jamak, berarti untuk u dan un adalah pakai waw nun. Qalal kafirun. Jadi hukumnya di sini adalah ini. Contoh. Qala Ahmadu. Betul? Ahmadu. Ini hukum fa'il. Hukum fa'il. Enggak boleh qala Ahmadi, qala Ahmada, enggak ada. Qala Ahmadu. Ahmad berkata. Ini kalau untuk satu orang. Kalau untuk jamak itu ditandai dengan waw nun. Maka boleh qalal kafirun, qalal musyrikun, qalal munafikun. Boleh enggak? Boleh. Kalau dia menjadi fa'il, maka tetap jamaknya waw. Sekarang kalau saya ubah begini, qalal kafirina, apa artinya? Sebagai objek. Subjeknya siapa? Siapa? Dia. Berarti terjemahannya? Dia berkata kepada orang kafir. Keren gak bahasa Arab? Saya ulang. Qalal kafirun, orang kafir berkata. Tapi kalau qalal kafirin, dia berkata kepada orang kafir. Kalau kafirun sebagai fa'il, kafirin sebagai maf'ul. Fahim? Yuk coba direnungkan dulu, dibayang dulu. Karena butuh Nah ini kan membantu kita nanti dalam menerjemahkan Quran kan di sini. Kita tahu qala artinya berkata, kafirin orang-orang kafir. Kalau kita tidak tahu posisinya, kita akan mengatakan orang-orang kafir berkata.
Yuk, sederhana itu aja dulu. Ini kita godok nih sampai selesai. Biar begitu paham. Jadi kalau alasan sarana nggak ada lagi. Difotokopi, ditulis, difoto, di YouTube-in. Nggak ada lagi. Alasan sarananya nggak ada lagi. Ya. Nah, kalau dia saya nggak komen. Ampun, saya nggak komen lah. Pasti. Ini di sini ini orang-orang yang serakah pahala. Dia nggak mau pahala sedikit, ya kan? Kalau pahala sedikit ngapain susah-susah nyatat gini? Yang jelas kita baca Pak Ustaz udah dapat pahala, cukup udah. Ini justru karena ingin dapat pahala dapat pahala banyak, bukan hanya sekedar baca tapi pengen tahu. Dan ini nanti akan kita temukan dalam Al-Quran. Berarti butuh kejelian itu. Contohnya tadi yang paling sederhana, qalal kafirun, qalal kafirin, zahabal musyrikun, zahabal musyrikin. Faham ya? Nah, minimal kita tahu nih alasan di sini mengapa menjadi mukadzibin. Pak Ustaz, mengapa tidak fala tuti'il mukadzibun? Gitu loh. Ini itu juga ini saya bolak-balik terjawab. Karena setelah larangan adalah objek. Objek untuk yang jamak muzakkar salim itu dari waw nun berubah menjadi ya nun, in, un menjadi in. Sampai itu paham? Ini berarti kan tinggal membanyakin latihan dan contoh kan? Kita udah nempel tadi. Nah, bagaimana yang sudah nempel itu betul-betul nempel? Banyakin latihan dan contoh. Fala tuti'il mukadzibin. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan kamu taati orang-orang yang mendustakan. Larangan jangannya ini ada dua kemungkinan. Pertama kepada Nabi, kedua kepada muhtadin. Oke?
Pertama kepada nabi, kedua kepada muhtadin. Wahai nabi dan muhtadin, karena yang dimaksud muhtadin itu adalah nabi, maka wahai nabi, jangan taati orang-orang yang satu. Kedua, dari segi orang yang mendustakan itu, kita sudah temukan ada banyak kata-kata untuk mereka. Pertama tadi disebut dhalla. Kedua mukadzibin. Fala tuti'il mukadzibin. Ya. Fala tuti'il mukadzibin. Lagi. Fala tuti'il mukadzibin. Jangan kamu mentaati orang-orang yang mendustakan. Nah, di sini yang perlu dihaluskan kalau dalam ilmu tahsinnya adalah membedakan to dan ta. Tu ti. Iya kan? Gitu. Fala, tapi di sini masih mudah karena ini dhamma, ini kasroh. Yang susah itu kalau dia sama-sama baris kasroh. Iya kan? Tilti. Coba. Kalau dia beda baris masih gampang lah, tapi perlu pelan-pelan. Fala tuti'il mukadzibin. Maka jangan kamu mentaati orang-orang yang mendustakan. Siapa yang mendustakan di sini? Dhalla an sabilih. Orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan. Kalau kita lihat dari kata-katanya ada dua kata kan. Pertama waddu. Ini tanda apa nih? Ini waw itu waw dan atau waw dasar katanya? Jadi apa? Berarti kalau dasarnya apa? Wadada. Tapi orang Arab jarang suka kalau dia didabelin begitu. Jadinya wadda. Nah di sini dhammah waw alif tanda apa? Jamak. Siapa jamaknya? Pertanyaan saya, ini kata kerja atau kata benda? Kata kerja ini. Telah apa sedang? Madi. Oke, udah ini belum, Bu? Tadi saya lihat matanya, saya terawang agak belum ini. Ini ciri
madi kan? Ciri madi. Bentuk lampau. Berarti di sininya ini asli. Kalau dibuang ininya, ini dibuang, jadinya wadda. Ya wad. Nah, ini mudhari'nya. Dari akar ini nanti muncul asma Allah Al-Wadud. Apa itu wadud? Ya, Asmaul Husna bagian dari asma. Aduh, gampang banget dijawabnya. Apa wadud? Asmaul Husna. Aduh. Untung cuma satu. Untung cuma satu yang begini. Kalau dua repot juga. Wadud yang maha mencintai. Ya wadud, ya wadud, ya wadud yang maha mencintai. Wadda ya waddu ini juga banyak dalam Al-Quran. Ya waddu ahadukum. Wadda artinya menginginkan. Berarti waddu mereka telah menginginkan. Betul apa kan? Waddu mereka telah menginginkan. Pertanyaan saya, siapa merekanya? Apa? Mukadzibin. Yo, ini kita begini. Yang sulit dalam Quran itu menyamakan ini nih. Ini kita nih sama dengan Quran. Menyamakan ini dengan Quran itu yang sulit. Tadi ayat ke-8, ayat ke-7 dulu saya mulai. Allah tahu siapa yang sesat, siapa yang dapat petunjuk. Ayat 7. Ayat 8-nya, maka jangan kamu mentaati orang yang mendustakan. Tuh, jangan kamu mentaati orang yang mendustakan. Kan kalau kita tanyakan apa alasannya ya Allah, kan gitu. Jawabannya ini, waddu mereka menginginkan. Siapa merekanya? Yang mendustakan. Mukadzibin itu mendustakan. Lautudhinu sekiranya, kalau itu bahasa Indonesia, kalau sekiranya tudhinu engkau lunak. Engkau lunak ini bentuk mudhari dari kata adhana. Adhana. Adhana sedangnya yudhinu. Kamunya di sini kembali ke muhtadin. Apa muhtadin? Mendapat petunjuk. Dalam konteks ini maksudnya adalah Nabi Muhammad. Yuk, waddu mereka orang-orang mukadzibin itu menginginkan lau sekiranya tudhinu engkau ya Muhammad bersikap lunak, bersikap lembut, fayudahinun bentuk mudhari. Maka ini makanya berhubungan dengan sini. Yudahinun ada ya ada wawun mereka. Maka mereka juga akan bersikap lunak. Lunak dalam hal apa? Dakwah. Coba kita putar ulang lagi memori kita. Dari semenjak Nabi anak-anak, Nabi remaja,
sampai kemudian Nabi menikah, hubungan Nabi dengan orang musyrikin Mekah bagus nggak? Betul? Bagus. Bahkan yang memberi gelar Al-Amin, yang dipercaya adalah mereka. Kapan mereka bersikap keras kepada Nabi? Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Nabi menyampaikan perintah Allah. Mereka tidak senang dengan perintah Allah. Itu paham? Tidak senang dengan perintah Allah, makanya berimbas kepada tadinya bagus-bagus saja. Bahkan sampai Nabi menikah, yang mendamaikan mereka ketika bersetegang ketika mau menempatkan Hajar Aswad. Ini suku siapa? Suku mana nih yang paling berhak menempatkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya? Akhirnya Nabi dengan bijak diambil kain, ditaruh di kain, yuk dipegang masing-masingnya, 4 penjuru kain. Jadi nggak ada yang lebih dominan. Oh, mereka merasa, oh ini solusi jalan damai. Dari situ Nabi tambah mendapat tempat di hati mereka. Berubah drastis ketika Nabi berdakwah, gitu paham? Nah, wadu mereka menginginkan lautudhinu, sekiranya kamu lunak dalam artian udahlah jangan dakwah lah. Kembali seperti biasa aja. Dulu. Termasuk sebenarnya kita mengatakan Nabi terlalu keras juga enggak. Yang paling sensitif dalam dakwah Nabi itu ketika sudah berkaitan dengan soal keesaan Allah. Soal akidah kan? Yang disembah Nabi, yang diinikan ke Nabi adalah Allah. Sementara mereka menyembah berhala. Gimana coba halusnya coba? Di daerah Bangladesh, Pakistan, seorang wanita hafal Quran dibunuh sama pedagang di dekat masjid. Gegara menegur. Kan kalau di daerah sana kan agak kental dengan jimat-jimat. Jimat-jimat di kertas-kertas yang ada tulisan-tulisan ayat. Itu di dagangnya di sekitar masjid gitu loh. Ya. Jadi ditegur, ini kok jual jimat di dekat masjid? Jimat kan musyrik. Ini dibunuh itu wanita perempuan. Paham? Maka resiko menyampaikan soal tauhid, terutama berkaitan dengan kata musyrik itu agak berat sampai hari ini. Benar padahal itu. Si wanita itu benar. Apa artinya kita menyembah Allah di dalam? Kalau di luar kemudian kita gantungkan nasib kita kepada jimat tadi. Ini kalau pakai jimat ini nanti selamat kalau ada hujan badai. Mungkin takut gak laku, Ya? takut gak laku. Kayak Abraham itu kan juga ingin Satu. Kedua, ini kan konsekuensinya yang paling gampang itu kan membohongi orang dengan kata-kata itu. Iya, dengan kata-kata itu. Kalau dia bisa mempunyai penangkal, ini supaya nanti dagangannya laris, kenapa dia nggak dagang sendiri? Gitu? Nanti supaya jadi orang sukses. Kalau saya bisa itu, saya nggak akan jual jimat, mendingan saya jadi orang sukses. Paham? Nah itu. Dan orang karena terlalu termotivasi, dihantui oleh keinginan-keinginan tadi, maka kadang-kadang akal sehatnya jadi nggak jalan, terjebak kepada percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Faham? Ini wadu mereka sangat menginginkan, merekanya adalah mukadzibin. Apa yang mereka inginkan? Kalau Nabi itu tudhin, bersikap lunak, ya udah bicara soal akid, soal tauhid aja, soal akhlak aja lah.
bagaimana akhlak makan, bagaimana akhlak berpakaian. Adab-adab aja lah, jangan nggak usah bahas soal-soal kemusyrikan. Fayudhinun, nah oke. Fayudhinun ini lunak dalam berdakwah, ini lunak dalam sikap. Paham maksudnya? Maka mereka akan melunakkan permusuhan. Mereka akan melunakkan sikap. Kalau selama ini mereka menuduh kamu majnun, itu bukan kamunya yang majnun, tapi karena kamu menyampaikan hal-hal yang mereka tidak ketahuan. Fayudhinun, maka mereka pun akan melunakkan sikap terhadap Nabi. Itu. Di atas sudah disebut oleh Allah, fala tuti'il mukadzibin, jangan kamu taati. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan, kaum mukadzibin itu menginginkan agar Nabi bersikap lunak, maka mereka pun akan bersikap lunak. Ya, ini sama-sama bersikap lunak tapi beda. Nabi lunak dalam dakwah, mereka lunak dalam hal permusuhan. Artinya mereka nggak akan memusuhi Nabi lagi gitu loh. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ada kata barunya di sini, adhana. Adhana berarti tambahan satu huruf. Kata dasarnya dal ha nun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Dari fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Faham? Lanjut. Sudah berapa sebutan mereka? 2 kan? Pertama dhalla, kedua mukadzibin. Kita lihat lagi. Ini kan bahasan ini ayat berapa nih? 10. Ya? Ayat 10 bahasan tutiknya, kalau ayat bahasan di 8-nya sudah paham, otomatis paham kan? Wala tuti'.
Sekarang tadi tetap dengan tadi ini nahi. Setiap sesudah nahi adalah objek. Di sini bagaimana kita melihat objeknya? Gimana menjawabnya? Na'at man'un. Minum dulu. Bismillah. Udah? Oke. Ini idhofah. Kullu halafin. Asal katanya. Kullu halafin. Kan ini asalnya kullu kan? Dia bisa kullu, bisa kulla, bisa kulli. Pertanyaannya mengapa menjadi kulla di sini? Aslinya kullu halafin karena idhofah. Kullu halafin idhofah. Aslinya begini, kullu halaf. Tapi di alam ayat ini mengapa menjadi kulla? Karena ini objek kan? Betul? Karena dia objek dari nahi. Yang berubah itu bukan alfinnya. Kan ini. Kullu menjadi kulla. Iya. Menurut isim. Iya. Tapi dalam bahasa Arab dia masuk dalam kategori isim. Nah, sementara ini mahinin ini ngikutin ini. Nanti kita bahas lagi ini na'at man'un atau apa namanya. Kita bahas lagi. Begini. Ini asalnya kullu. Ya. Kullu syai'in. Kullu syai'in. Kalau di depannya saya tambah pada dari min kulli. Yang berubah dari jar ini cuman ini kan? Kali ini kan tidak berubah aslinya. Jadi kalau dia menempati posisi majrur jadi kulli, kalau dia menempati posisi misalnya inna kulla syai'in. Begitu juga karena di sini mendapati posisi objek. Halaf, sekarang halaf dulu. Halaf itu dia kata halafa yahlifu. 3 huruf. Bukan? Halafa yahlifu. Halaf ini pola menunjuk kepada lebih banyak.
Contoh, kadziba apa artinya? Berdusta. Kadziba artinya berdusta. Kalau orang yang berdusta apa jadinya? Itu pakai mim. Pakai mim bukan 4 huruf. Ini 3 huruf. Orang yang berdusta. Kadzibun. Kalau berdusta. Tapi kalau dusta jadi hobi, udah melekat dengan dirinya, nggak boleh kadzibun lagi. Ubahnya jadi begini. Tadi orangnya jadi apa? Kadzibun. Orang yang berdusta. Ini standar lah, kadang-kadang kalau lagi kepepet dusta gitu. Ini. Tapi kalau dia sudah kepepet nggak kepepet bohong, dia bukan ini tapi polanya ini. Jadi apa? Kadzabun. Tiba-tiba muncul tasdid, oke? Tasdid itu rumus. Kadzab. Nah, itu kalau sudah sahabat begitu. Ini biasanya Allah yang mempunyai sifat ini. Sattar, Ghaffar, Qahar, Jabbar. Wah, itu melekat dengan dirinya, makanya disebut dengan Maha. Faham nggak? Ghaffar, Sattar, Qahar, Jabbar. Sama polanya? Halafa artinya berbohong, bersumpah. Tapi sumpahnya sumpah palsu. Halafa itu sumpah palsu. Jadi halaf artinya orang yang banyak bersumpah. Kata banyaknya dari mana? Dari pola. Wow, banyak banget hari ini. Mannan, ya Hannan, ya Mannan, ya Ghaffar. Itu polanya sama. Isim fa'il yang bermakna lebih. Dan ini paling banyak biasanya hanya kita temukan di Asmaul Husna. Kafaro, orangnya jadi kafirun. Ini biasa ini kafirnya. Kalau kafirnya ada banget, oke? Sataro, menutup. Kalau orang yang menutup, satirun, yang menutup. Kalau menutup sudah menjadi ini, sattarun, wahai yang maha menutup. Ya sattar, ustur uyubana. Wahai yang maha menutup, tutup aib-aib kami.
Nah, balik lagi. Halafa artinya sumpah palsu. Ada sumpah biasa tanpa palsu ada. Begitu ketelitian bahasa. Ini palsu lagi dan banyak. Ini untuk meyakinkan orang bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Ini pola-pola kaum musyrikin begitu caranya. Gimana saya ini supaya bisa Pak Edi ikut dengan ajaran saya? Saya banyak bersumpah. Sumpah palsu. Supaya orang percaya. Orang kan kalau sudah bersumpah percaya. Wala tuti', jangan kamu mentaati kullahalaf, segala atau setiap orang yang banyak bersumpah palsu. Mahinin mengikuti pola halafin. Mahin dalam artian menghina. Sudah berapa sebutan mereka? 3. Pertama, dolla. Kedua, mukadzibin. Ketiga, halafim mahinin. Halafim mahinin. Banyak bersumpah palsu dan suka menghina. Pertanyaannya, kalau yang dimaksud itu adalah satu kelompok orang, mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang beda? Kan tadi saya sebut ini kan satu orang ini tapi disebut dengan banyak sebutan. Dolla, kemudian mukadzibin, halafim mahin. Padahal yang dimaksud satu. Maka 3 ini berarti menggambarkan karakteristiknya, cirinya. Itu. 1. Kedua, ini kita main di bahasa. Ini salah satu contoh bagaimana kreatif dalam bahasa. Coba kalau kita misal ambil kata mukadzibin saja. Allah tahu siapa yang mukadzibin. Jangan kamu mentaati mukadzibin. Gitu? Ulang lagi, jangan kamu mentaati mukadzibin. Lama-kelamaan orang jenuh dengan bahasa yang sama. Sebutkan yang lain. Yang lain ini adalah bagian lainnya yang juga penting untuk disampaikan. Ini kreatif dalam menyampaikan satu informasi. Dan kita tidak mungkin bisa menyebut dengan sebutan lainnya itu kalau kita nggak kenal persis. Kalau hari ini kita diadakan oleh satu produk handphone, kemudian mensurvei si pengguna handphone, maka dia akan mendapatkan jawaban yang berbeda di kalangan bapak-bapak, kalangan emak-emak, dan kalangan generasi muda. Paham nggak maksudnya? Iya? Bapak-bapak dalam artian secara umum. Apa sih handphone? Alat untuk komunikasi. Oke. Tuh. Kalau di ibu-ibu, apa sih handphone? Alat untuk komunikasi, alat untuk publikasi. Tuh. Dua beda kan? Masuk ke generasi muda, generasi milenial, generasi Gen Z. Oh, ini membuka dunia, apa aja yang kita nggak tahu kita bisa tahu di sini. Oke? Mau tahu apa? Ada Chat GPT. Mau ini apa? Ini.
AI. Ya, saya khususnya istri saya sangat berasa manfaat dari ini dalam beberapa minggu terakhir. Bisa berkomunikasi dengan besan pakai chat GPT, pakai bahasa Indonesia, terjemahin ke bahasa Turki. Dia ngomong lagi bahasa Turki, bahasa Indonesia. Itu tumben. Isi sama besan ngakak-ngakak di kamar. Apaan sih? Emang nyambung. Rupanya dia udah dapat ini. Saya kira pakai bahasa isyarat kok bisa ngakak gitu loh. Kayaknya akrab banget ngakaknya. Tahunya pakai ini. Faham? Jadi untuk bisa menyebutkan ini dengan jumlah karakter yang banyak, berarti kita harus ngerti betul. Faham? Nah, ini Quran memperlihatkan kepada kita cara ini. Kembali apa yang saya sampaikan berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun yang lalu. Apa kata Ibnu Qayyim? Idza sa'at lughatuna hasannaha bil Quran. Kalau bahasa kami enggak bagus, dibagusin oleh Bagaimana Quran membagusin bahasa? Ini salah satu contoh kreatif. Kita karena miskin bahasa, kemiskinan bahasa itu disebabkan karena kemiskinan pengetahuan. Kemiskinan pengetahuan disebabkan karena kemiskinan literatur. Itu aja kesimpulannya. Muter-muter situ lagi, muter-muter situ lagi. Sehingga kadang-kadang dakwah ini kayak obat nyamuk bakar, tahu? Muter bukan tambah jauh, tambah sini balik lagi sini. Muter yang bagus itu kalau dari lingkaran kecil, lingkaran besar, bagus itu, tambah luas. Ini enggak, lingkaran besar, lingkaran kecil, habis. Paham ya? Gitu. Jadi Quran membuat bahasa kita menjadi bagus. Bagaimana menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang berbeda. Bahasa yang beda itu substansinya satu, tapi menyebutkan karakteristiknya tadi. Fahim? Wala atau fala? Coba kita lihat lagi. Kalau di ayat tadi kan fala. Ayat 8 fala. Itu kan? Iya. Sementara di sini wala. Indahnya coba. Kalau di ayat pertama wala, maka keduanya fala. Paham nggak? Ini kan kita diselingi ayat 1 nih, ayat 9 tadi. Wadu lautu dihinu. Sekarang kita potong ayat 9-nya. Kita dekatkan 8 dengan 10. Seandainya ayat ini berdekatan, berdempet, maka tadi fala wala. Coba cara menerjemahkannya gimana? Maksud saya ini dari sini ke sini. Ini ke sini. Setelah kita memahami. Maka jangan dan jangan kayak itu. Dan jangan. Karena di sini fa, maka di sini wa. Kalau seandainya di sini wala, maka di sini fala. Faham nggak? Bahasa lagi. Wala tuti' kulla halafim mahin. Wala tuti' kulla halafim mahin. Halaf, mahin sama. Ya, polanya pola yang sama, arti yang sama, maksudnya memberikan penguatan, tapi dengan dua pola yang berbeda. Ini kan kalau pola ini mahin,
Alima artinya apa? Mengetahui. Kalau orang yang mengetahui, alim. Kita bisa ubah ini untuk makna lebih dengan dua pola. Bisa pola halaf, bisa pola mahin. Jadi kalau alim mengetahui standar lah, mengetahui biasa lah. Tapi kalau lebih mengetahui, kita bisa pakai dua pola. Bisa pola ini, bisa pola ini. Sekarang kita pakai kedua-duanya. Pakai pola halaf, jadinya allamun. Allamun. Sering kita temukan allamul ghuyub. Maha mengetahui yang gaib. Allamul ghuyub. Ini sama isim fa'il. Tapi ini punya makna lebih dari sekedar tahu. Maka diartikan maha mengetahui. Atau kita pakai pola kedua. Ah, ini kan dalam kalimat un aja. Alimun. Sekarang terjawabkan kalau ini. Pak Ustadz, kadang kita menemukan alim, kadang kita menemukan alam, kadang kita menemukan alim. Apa sih bedanya? Terjawab. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Nanti lain lagi adalah Allamul ghuyub. Allah maha mengetahui semua yang gaib. Innallaha alimun hakim. Alim, pola alim. Walau secara detail ini punya perbedaan, tapi itu hanya ngalusin. Kita terjemahkan seperti ini sudah dapat itu. Alim mengetahui standar, kalau alam kemudian alim itu lebih paling. Wow, 3 ayat. Makanya Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Rahim itu berarti Rahimnya itu setara ini. Iya. Tapi kalau yang Rahman itu Rahman. Rahman polanya pola la'ban. La'ban itu artinya kesementaraan, sempurna tapi sementara. Polanya la'iba yal'abu la'ban. La'ban artinya permainan. Permainan itu sempurna tapi sementara. Karena nggak ada orang yang mau main selama-lamanya. Ada BT-nya main itu. Betul? Gitu. Makanya dari situ orang memahami bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman itu sempurna tapi sementara. Orang yang hari ini walaupun dia kafir, walaupun dia ingkar, tapi dia bekerja keras, dia dapat sempurna hasil kerjanya. Tapi selama di sini dikasih, nanti nggak dikasih lagi di sana. Faham? Rahim itu menggambarkan kelanggengan. Nah, ini sudah detail lagi nih. Kalau begitu apa Pak Ustadz bedanya ini? Kalau ini sudah, oke, ini standar ya. Ini lebih dari ini, sama. Sekarang apa bedanya ini dengan ini? Ini menggambarkan kelanggengan. Ibu, hari ini kita tahu kayaknya jelas banget yang saya jelasin, betul nih? Betul ya? Jelas banget yang saya jelasin, oke? Bisa bertahan sampai jam 11 nanti enggak? Ya. Jangan Sabtu depan deh, jangan Sabtu depan. Sampai jam 11. Pulang dari kondangan masih bisa. Kan Pak Sumadi hari ini karena kondangan gitu deh. Artinya kita enggak langgeng. Tahu kita tuh enggak langgeng.
Makanya tetap ini. Jadi alim menggambarkan kelanggengan. Ya kalau pertanyaan Pak Marmah tadi Ar-Rahmanir Rahim, Rahim itu dari kata roha mim, sama asal katanya, polanya yang berbeda. Rahman itu menggambarkan kesempurnaan tapi sementara. Enggak, pola itu enggak ada. Kalau Allah tahu dari dulu sampai sekarang sampai nanti, tetap taunya tidak berubah. Faham? Kalau kita kacamata sampai 2 di sini, mana kacamata mana? Kacamata mama mana? Kacamata mana mama? Di atas. Kadang taruh lagi di atas sini. Udah 2 di sini masih nyari lagi. Dua-duanya ada di sini. Nah, gitu, tanda-tanda. Tanda-tanda suruh ke masjid itu. Kalau naruh kacamata dan lupa belum ke masjid juga ada repot. Fahim? Semakin dikaji semakin dalam. Apa? Nanti saya yakin sekali walaupun ibu enggak ingat detail yang saya sebutkan ini, tapi nanti akan terasa ini ketika kita baca Quran. Sami'un, sami'un. Kita aplikasikan. Apa arti sami'un? Ini kan kalau aslinya kan kalau ininya sami'. Kan isim fa'ilnya kan ini sami. Ya. Jadi sekarang sami'un, langgeng dengarnya. Nah, kalau kita sekarang udah mulai agak budi. Ada agak budi kan? Oh, enggak langgeng. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini binasa. Kita sedang menuju kepada satu persatu. Bersyukur kita cara Allah membinasakannya step by step mulai. Ya. Oke. Alhamdulillah. Saya ulang. Tadi fala tuti'il mukadzibin. Mengapa tidak mukadzibun? Karena setiap sudah larangan adalah objek. Berarti untuk jamak muzakkar salim, cara dia menempati posisi objeknya adalah mengubah un menjadi in. Gitu. Un dan in itu berarti sama kalau di baris aslinya dengan A Muhammada sama dengan in, Muhammadu sama dengan un, kitaba sama dengan mukadzibin, kitabu mukadzibun. Nah itu tuh cara membanding-bandingkannya. Fahim? Halaf banyak bersumpah palsu, mahin lagi menghina atau merendahkan. Jadi lengkap banget itu. Sesat iya, mendustakan iya, suka bersumpah palsu iya, merendahkan atau menghina iya. Paham? Kebayang gak itu satu orang, satu kelompok sebegitu? Nauzubillahi min dzalik. Ya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.